Selamat pagi, perkenalkan saya Sita Rokiana Manurung dari kelas R8A akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu teori terbentuknya alam semesta. Dan teori terbentuknya tata surya, yang pertama ada teori hipotesa nebula Kant dan Laplace. Hipotesa nebula atau nebular hipotesis yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Yang kedua, ada teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh James and Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekat suatu protobintang bakal matahari melintas bintang lain yang lebih besar atau masif. Yang ketiga, ada teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Selanjutnya ada alam semesta. Para ahli astronomi dengan menggunakan alat-alat atau instrumen mutakhir menunjukkan bahwa di dalam alam semesta terdapat bintang-bintang yang beredar mengikuti suatu pusat yang berupa suatu kabut gas pijar yang sangat besar, dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang yang sangat dekat satu sama lain atau klaster, dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari pusatnya atau nebula dan tebaran ribuan bintang. Selanjutnya ada tata surya. Seluruh benda langit tersebut beserta dengan matahari berada dalam suatu sistem yang dinamakan sistem tata surya. Matahari sendiri berada dalam suatu galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Sebuah galaksi tersusun atas gugus-gugus bintang. Gabungan gugus-gugus bintang itulah yang membentuk suatu galaksi. Bintang-bintang yang berada dalam suatu galaksi jumlahnya mencapai ratusan miliar. Terdapat sekitar 100 miliar lebih bintang yang menghuni galaksi Bima Sakti. Selanjutnya ada tata surya. Berikutnya ada galaksi. Di alam semesta atau jagat raya terdapat banyak galaksi. Letak suatu galaksi dengan galaksi yang lain sangat berjauhan. Biasanya untuk menuliskan jarak dalam alam semesta, misalnya jarak antar galaksi dinyatakan dalam tahun cahaya. Ilmu yang mempelajari berbagai benda langit beserta dengan sifat dan gejalanya atau karakteristiknya dinamakan astronomi. Dalam penelitian benda-benda langit tersebut, para ahli astronomi menggunakan berbagai alat bantu. Salah satunya adalah teropong atau teleskop. Teropong yang digunakan ada yang landas bumi seperti observatorium Bosca, dan teropong ruang angkasa yang berada di atas atmosfer bumi seperti teleskop Hubble. Selanjutnya ada sistem tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet-planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasan masing-masing. Hipotesis kejadian bumi. Bumi berbentuk bola, meskipun agak tepat pada kedua kutubnya. Kepepatan itu akibat gerak rotasi mengelilingi sumbunya. Oleh karena itu, jarak pusat bumi terhadap khatulistiwa lebih panjang daripada terhadap kutubnya. Panjang diameter pada khatulistiwa yaitu 12.762 km, sedangkan panjang diameter pada kutub 12.306 km. Diameter rata-rata bumi 12.784 km. Berat jenis bumi adalah 5,5, sedangkan beratnya adalah 6,6 kali 102 ton.
Bumi diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer. Pada permukaan bumi terdapat lapisan air yang disebut hidrosfer. Bagian bumi yang padat terdiri atas kulit atau kerak atau litosfer, dan bagian inti yang disebut sentrosfer. Susunan lapisan bumi, yang pertama ada atmosfer, yang merupakan lapisan gas yang menyelubungi bumi, yang dalam kehidupan sehari-hari disebut udara. Tebal atmosfer sebesar 4.800 km, terhitung dari permukaan air laut, bagian bawahnya 0,013, dan semakin ke atas semakin kecil sampai mendekati 0. Yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer tidak sepenuhnya menutupi seluruh permukaan bumi, tetapi hanya 75% yang menyeliputi lautan, danau-danau, dan es yang terdapat dalam kedua kutub. Kedalaman laut rata-rata 4.000 meter, dan yang terdalam adalah di dekat Pulau Guam dengan kedalaman 11.000 meter. Yang ketiga ada lithosfer. Lithosfer tebalnya hanya kurang lebih 32 km dan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia yang berupa benua-benua dan pulau-pulau berbagai tempat tinggal. Itu saja presentasi dari resume saya, yaitu tentang sistem tata surya dan ke alam semestaannya. Terima kasih.